Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi tentang metode-metode teknik peramalan judgmental forecasting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isnanda Zainur Rohman. Perlu saya sampaikan, pengertian dari judgmental forecasting sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Video kali ini akan lebih fokus pada metode-metodenya. Berikut adalah beberapa metode judgmental forecast yang akan saya bahas pada video saya kali ini. Yang pertama adalah Delphi Method, yang kedua adalah Scenario Writing Method, yang ketiga adalah Combining Forecast, dan yang terakhir adalah Forecasting and Neural Networks. Metode yang pertama adalah Delphi Method. Ketika para ahli dikumpulkan di satu lokasi pertemuan dan ditanya tentang masa depan, dinamika kelompok terkadang dapat mendistorsi proses dan menghasilkan keputusan yang mungkin tidak dipikirkan dengan cermat oleh semua peserta. Nah, dilihat dari sejarahnya, nama metode ini diambil dari nama Oracle Delphi, pendeta-pendeta wanita dari Yunani yang terkenal dengan ketepatan ramalan mereka. Metode Delphi dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa ramalan atau putusan yang berasal dari kelompok individu yang terstruktur lebih akurat daripada yang berasal dari kelompok yang tidak terstruktur. Nah, berikut adalah tahap-tahap metode Delphi. Pada tahap pertama, para ahli menjawab secara tertulis pertanyaan yang diajukan oleh tim investigasi organisasi. Kemudian pada tahap kedua, tim merangkum komentar para ahli dan mengirimkannya kembali kepada para ahli. Pada tahap ketiga, para ahli kemudian dapat membaca reaksi yang lain dan juga mempertahankan pandangan asli mereka atau memodifikasinya berdasarkan pandangan ahli lain. Pada tahap keempat, proses berlanjut sampai 2 atau 3 putaran hingga tim puas bahwa banyak sudut pandang telah dikembangkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Pada tahap terakhir, para ahli dapat diundang untuk bertemu bersama untuk berbagi dan memperdebatkan sudut pandang mereka. Kemudian, ciri utama pada setiap proses metode Delphi. Setiap prosedur Delphi memiliki 4 ciri utama, yaitu anonimitas, iterasi, umpan balik terkontrol, dan agregasi untuk memberikan respons grup. Keanoniman dicapai melalui penggunaan kuesioner yang dikelola dengan baik, melalui surat, melalui telepon, atau melalui aplikasi komputer. Ciri yang selanjutnya, ketika para ahli mengungkapkan pendapat mereka secara pribadi, mereka bebas dari tekanan kelompok sosial dan dapat berkonsentrasi hanya pada kemanfaatan dari setiap ide, proposal, atau situasi. Selain itu, dengan iterasi kuesioner selama beberapa putaran, para ahli yang berpartisipasi diberi kesempatan untuk mengubah pendapat mereka tanpa kehilangan muka di mata anggota yang lain. Setiap selesai iterasi kuesioner, pendapat masing-masing ahli secara singkat diringkas, dan masing-masing ahli diberitahu secara anonim. Akibatnya, umpan balik berisi opini dan penilaian semua ahli terangkum, bukan hanya yang paling vokal. Setelah babak final, penilaian kelompok dirangkum, sering menggunakan statistik deskriptif, seperti rata-rata atau kuartil yang menggambarkan kisaran, sehingga setiap penilaian menerima bobot yang sama. Nah, keunggulan metode Delphi ini adalah
pengumpulan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu bisa lebih optimal. Kemudian, metode ini terstruktur proses komunikasinya, sehingga prosesnya akan berjalan efektif. Selanjutnya, metode ini memudahkan para ahli ketika dibutuhkan, namun faktor lain seperti waktu atau jarak membuat para ahli sulit secara panel untuk duduk bersama. Kemudian, metode peramalan yang berikutnya adalah skenario writing method. Metode peramalan ini mendefinisikan masa depan yang tidak pasti dengan menulis skrip untuk lingkungan organisasi beberapa tahun ke depan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah kemajuan teknologi, perubahan populasi, dan perubahan permintaan konsumen. Ciri utama dari skenario writing method adalah skenario ini biasanya ditulis bersama dengan satu atau lebih kemungkinan. Manajemen puncak merupakan tingkatan yang paling tepat untuk merespon perubahan di masa depan. Manajemen sebaiknya tidak berfokus pada laba jangka pendek dan mengabaikan perubahan teknologi. Proses penulisan skenario sering diikuti dengan fase diskusi. Kadang-kadang oleh kelompok yang tidak ikut mengembangkan skenario tersebut. Diskusi antar kelompok kemudian dapat digunakan untuk mempertahankan dan memodifikasi sudut pandang, sehingga konsensus yang solid dan skenario alternatif bisa dikembangkan. Skenario dapat dikembangkan oleh staf perencanaan perusahaan dan kemudian dibahas oleh tim manajemen puncak. Proses ini mendorong pemikiran jangka panjang dari tim manajemen puncak sehingga lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk mengenali dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Metode yang selanjutnya adalah combining forecast. Teknik peramalan ini adalah teknik yang sedang berkembang, melibatkan kombinasi dua atau lebih metode peramalan untuk menghasilkan peramalan akhir. Satu isu di International Journal of Forecasting berisi bagian khusus tentang teknik baru ini. Nah, berikut adalah beberapa hasil riset tentang combining forecast. Yang pertama, menggabungkan teknik peramalan menghasilkan perolehan yang konsisten. Kemudian, banyak literatur telah terakumulasi selama bertahun-tahun sehubungan dengan kombinasi ini, namun masih perlu dikaji. Kesimpulan utama dari jalur penelitian ini adalah bahwa akurasi perkiraan dapat ditingkatkan secara substansial melalui kombinasi beberapa peramalan individu. Saat ini, informasi dapat digabungkan dengan cepat. Namun, ketika pengumpulan informasi tidak mungkin dilakukan atau sangat mahal, combining forecast adalah sebuah alternatif pilihan. Kombinasi peramalan dapat dilihat sebagai tautan antara proses peramalan jangka pendek dan proses pengembangan model yang berkelanjutan, berdasarkan pada semua informasi yang tersedia. Nah, para peneliti berharap teknik peramalan ini dapat dikaji lebih jauh. Nah, ini adalah metode terakhir, yaitu forecasting and neural networks. Metode peramalan konvensional mengandalkan data historis untuk mengembangkan model dan menggunakannya untuk memproyeksikan masa depan. Nilai-nilai yang diproyeksikan ini menjadi ramalan yang kemudian digunakan untuk mengembangkan rencana bisnis. Asumsinya adalah apa yang terjadi di masa depan akan sangat mirip dengan masa lalu. Nah, bidang pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence mencoba untuk menduplikasi proses otak manusia dan sistem saraf menggunakan komputer. Meskipun bidang ini berasal dari biologi dan psikologi, bidang ini dengan cepat berkembang ke bidang lain, termasuk bisnis dan ekonomi. 3 dorongan utama kecerdasan buatan adalah bahasa pemrosesan, robotika, dan jaringan saraf tiruan atau biasa disebut artificial neural networks.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.